film. Movie itu mah kalau film. Kalau mau itu movie. Ya. Ini film. Hai semuanya. Selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, gue Gege. Dan gue Theo. Oke, di video kali ini kita mau berbicara tentang movie. Ya kan karantina nih guys, Iya, ya kan? betul. Sama dong, pasti masih di rumah juga kan. Nah, salah satu hal yang sering kita lakukan di rumah ini, salah satunya adalah nonton. Iya, betul. Obviously. Betul banget. Walaupun kita ini kan punya kesibukan masing-masing ya. Ada yang kuliah, ada yang ngerjain tugas akhir, ada yang Kita maksudnya anggota di rumah ini ya, bukan cuma kita berdua. Iya. Yang ada di rumah Di rumah ini nggak Itu cuma gue sama macam-macam. Gege, ada yang kerja, papa kerja, mama masak dan jualan ya kan, dagang. Terus gue sama Gege kuliah dan ngerjain tugas akhir Dengan jadwal yang dengan beda-beda. jadwal yang berbeda. Dari situ kita coba saklek. Either weekend atau tanggal merah tuh kita usahain beneran libur. Pokoknya selama tidak ada yang urgent. Itu kita usahain untuk family time lah Ya. gitu. Family time kita ngapain sih? Mostly karena di rumah aja ya, kalau nggak nonton Makan. Ngomong-ngomong soal film nih ya, kan tentu yang kita tonton bisa sama nih, misalnya kita bisa nonton bareng-bareng, kita bisa nonton sendiri. Tapi kan pasti ada film yang jadi favorit lu dan mungkin berbeda sama yang jadi favorit gue kan. Tuh. Kali ini kita mau main kayak biasanya, kita mau saling tebak-tebakan favorit tiga film favorit dia sama 3 film favorit gue dengan menyebutkan clue tentang plotnya. Plotnya ya, kali ini plotnya. Oke. Gitu. Tapi jangan banyak-banyak, jangan diceritain dari awal sampai habis. Isu utama dalam film itu aja. Isu utama. Oke. Ya. Boleh. Oke. Kenapa ya gue kasar? Ya deh, gue dulu. Oke. Yaitu bercerita tentang crime. Ceritanya itu pasangan suami istri. Suaminya meninggal. Iya, suaminya mati. Terus ternyata suaminya masih hidup. Suaminya mati, ternyata suaminya masih hidup. Terus dia di penjara. Terus dia di penjara. Ya, waktu suaminya mati itu dia cuman satu orang yang di situ, cuma dia doang. Jadi dia yang dituduh membunuh. Terus gue nggak tahu gue apa ya. Tapi ternyata suaminya masih hidup. Udah, intinya gitu. Tahun berapa teh? Tua. 1990-an. 90-an akhir. Gak tahu gue. Pemeran artisnya? Pemeran artisnya itu yang main di Men in Black, yang jadi tuanya, yang jadi Kay. Oh, wah, nggak tahu gue. Ya, lu nggak akan tahu juga sih. Nggak tahu sih, gue nyerah deh. Double Jeopardy. Nggak tahu gue. Double Jeopardy. Di ini ceritanya tuh. Jangan spoiler. Ya, jadi ceritanya intinya mah gitu. Oke. Seru banget, menegangkan dan bikin kayak gokil, nice gitu. Oke. Itu ceritanya. Ini film lama juga. Ceritanya tuh tentang ada hubungannya dengan Nazi. Ya gue cuma bisa cerita segitu doang. Banyak banget. Enggak. Bisa. Cuman X-Men juga ada hubungannya. Enggak ada hubungannya dengan Nazi. Nah, Terus pemeran utamanya punya anak banyak. Tokoh yang meranin siapa yang terkenal? Julie Andrews. Bener nggak ya Julie Andrews namanya? Bener. Gue blank ya, rambutnya cepak kan? Iya, Sound of Music. The Sound of Music. Kenapa gitu? Gue suka banget film-film yang model-model musikal gitu sih sebenarnya. Karena bisa sing-along kan. Jadi gue cukup suka sama film-film yang banyak lagunya. Ada gitu lagunya enak buat sing-along juga. Jadi kayak dan banyak yang sampai sekarang. Iya, sampai sekarang kan orang suka bersenandung gitu. At least tahu 1-2 lagunya. Apalagi yang Do Re Mi. Iya, dan ini lumayan panjang kan, ini kayak 3 jam. Ya, ish. Iya, panjang Sekitar banget filmnya. Jadi kalau misalnya nonton ini 1 hari cukup udah nonton Cukup, satu. ya. Nonton ini aja udah, nggak usah nonton yang lain lagi terus lu Bener. tidur gitu. Kayak panjang banget filmnya. Oke, next one. Oke, jadi ceritanya itu tentang seseorang yang hidupnya itu diatur. Truman Show. Kenapa, Teh?
Karena film ini menurut gue kayak, kalau nonton film ini ya, kita ngeliatnya tuh kayak bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau gue melihat film ini ke arah konspirasi. Karena kan ya kita nggak tahu ya di dunia ini Jangan kita disetting juga. Iya, Truman Show ini kayak membuka mata gue, asik. Bukan membuka mata, menambahkan wawasan gue tentang konspirasi gitu. Dia tuh suka banget sama teori konspirasi guys, parah. Jadi segala sesuatu tuh bisa lihat nih, kayaknya ada konspirasinya nih. Wow. Biar kita bisa melihat the bigger picture, man. Oke, selanjutnya gue jadi bentar, gue galau mau yang mana? Oke. Ini aku nyontek ya guys, bukan ngapa-ngapain, aku nyontek, aku takut lupa. Oke, ini film horor tentang, ini sampai akhir film seingat gue kayak gue lupa deh, pokoknya ini film, gue lupa akhir endingnya gimana, tapi gue suka banget film ini karena menurut gue ini horor yang beda dari yang lain gitu, nggak cuma sekedar ngagetin doang. Satu keluarga dibunuh sama sesuatu, terus bapaknya cari tahu siapa nih yang bunuh keluarga gue gitu. Gue tahu. Harusnya lo tahu. Karena gue sering bahas tentang film ini, termasuk film horor yang gue suka. Baru mulai aja tuh scene-nya udah serem banget. Jadi bapaknya, terus si bapaknya kayak stres gitu, oh keluarga gue dibunuh semua nih gitu. Terus dia mencari tahu siapa yang bunuh keluarganya. Cari tahu siapa yang bunuh keluarganya. Gue nyerah kayaknya deh. Oke. Gue lupa banget. Nyerah nih. Nyerah, gue nyerah. Sinister, ya ini menurut gue film horor yang lain daripada yang lain sih, nggak ngaget-ngagetin gitu loh. Kan most of the ya. Iya, banyak dari film horor zaman sekarang tuh kan kayak ngaget-ngagetin doang gitu kan. Memanfaatin jump scare. Nah, gue nggak terlalu suka tuh sama yang kayak gitu tanpa ada, maksudnya gue tuh suka film horor kalau film itu tuh ada tujuan lain gitu selain cuma nakut-nakutin doang. Betul. Gitu. Setuju gue. Next. Ini terakhir ya berarti? Iya, aduh gila udah 1-0 ya. Enggak dong, oh ya. Sama. Enggak, gue bisa nebak. Emang gue bisa nebak punya lu tadi? Tadi kan Truman Show. Oh iya benar, 1 Sound of Music. Iya benar. Oke, 1-1. Jadi ceritanya itu tentang radikalisme. Wah, Pak. Bentar, dia nyerah dulu. tentang radikalisme dan masa-masa radikalisme dan perang gitu deh. Film tua juga. 2000-an. Bukan X-Men First Class kan? X-Men First Class? Kan dong. Oh, gue kaget. Lu mau coba lagi ya? Silakan. X-Men First Class tadi kan kayak bukan gitu kan, kayak lu bergerak dalam pikiran lu. Apa sih, Teh? Udah. Yuk, Cross the Universe. Kok gue jawab? Kenapa? Gue lagi baca Cross the Universe gitu. Ganti aneh banget sih. Aneh banget. Kenapa gue sebut? Aneh banget. Filmnya lagi-lagi membahas konspirasi. Tokohnya ini tuh melihat suatu pembunuhan tokoh penting gitu. Jadi dia kayak jadi saksi kunci kan. Nah, gara-gara dia ngeliat itu, dia jadi diuber-uber sama agen-agen pemerintahan gitu. Nggak tahu gue konspirasi-konspirasian gini beda taste nih asli. Nyerah. Enemy of the State. Nggak tahu cuy. Enemy of the State. Filmnya Will Smith. Oh seru banget parah. Jadi intinya gitu, dia kayak ngeliat satu pembunuhan, terus dia gue lupa dia kerjanya apa kalau nggak salah. Accounting atau apa gitu. Oh dia bukan ngeliat satu pembunuhan nih. Tapi dia tahu tentang satu pembunuhan itu. Oke. Dia tahu tentang satu pembunuhan, terus dia diuber-uber gara-gara dia ketahuan yang ngeliat ini ngomong ke dia. Dia jadi diuber-uber gara-gara dia yang terakhir denger itu gitu. Nah, ini film tentang cowok yang susah bergaul. Terus dia kayak akhirnya find a way untuk bisa bergaul. Dan ini kayak di film ini tuh kayak menceritakan tentang betapa pentingnya social support buat seseorang. Kalau sosial lu tuh ngedukung lu tuh niscaya lu akan bisa berkembang dengan lebih baik gitu. Gue nonton bareng lu nggak? Nggak tahu gue. Kayaknya nggak deh. Gue nonton bareng seseorang lainnya. Oke. Film itu ya? Apa? Sebut aja. Lars and the Real Girl. Bener kok. bener. Lars and the Real Girl.
Bagus banget, mind blowing cuy. Bagus ini Lars ngajarin Eidinger. banyak hal sih film ini, nggak cuman sekedar tentang gimana cara kita bersosialisasi, tapi pentingnya yang tadi gue bilang, pentingnya social support dalam kehidupan seseorang. Berarti ada bobo Sangat psikologinya juga ya. Banget, tentunya sebagai mahasiswa psikologi saya melihat apapun film itu bisa dilihat dari sudut pandang psikologi, Pak. Selalu Even ada. X-Men, Iya, even Avenger. bisa. Bisa banget, bisa banget. Cuman banyak expert yang udah lebih jago dari gue untuk memilih film itu. Kita mah bagaimana Kita suka aja, Kita suka aja, ya. kita share. Berarti gue kalah. ya udah kan kemarin-kemarin lu menang. Tapi ini kalah tuh bukan karena gue nggak kenal lu, ngerti nggak? Oh iya. Ini kalah karena gue kagak nonton film yang lo tonton aja. Nah, kita juga pengen tahu nih dari teman-teman, ada nggak saran-saran film-film yang bisa kita tonton yang sekiranya jarang disebut sama orang lain, underrated lah gitu. Betul. Karena kita juga mau memperbanyak wawasan Benar, tentang film-film yang underrated. Betul. Gitu. Kayak kalau misalkan kayak film bioskop yang udah pasti terkenal, Avengers, X-Men. Iya, itu kan udah pasti semua orang Iya, nonton pasti nih, nggak semua semua orang nonton. yang banyak lah, banyak yang nonton gitu. Kalaupun nggak nonton tahu plotnya, gitu. Benar. Kira-kira apa nih yang jarang orang nonton tapi bagus dan menurut kalian butuh diapresiasi lebih? Bagikan kita lewat komen-komen atau bisa juga lewat komen-komen. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu teman-teman untuk stay di rumah aja. Dan kalau memang teman-teman terpaksa banget harus keluar rumah, jangan lupa untuk jaga jarak Pakai masker. dan rajin cuci tangan. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka konten dari kami. Dan juga di subscribe channel kami, jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya biar kalian tetap tahu update-update dari kami itu apa aja. Akhir kata kita mengucapkan Bye.